Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, karena kita nanti insya Allah 3 SKS ya. Jadi mungkin lebih baik kita mulai saja terlebih dahulu. Nanti untuk teman-teman yang lain yang terlambat ya, insya Allah tetap bisa mengakses ya rekaman rekaman perkuliahan kita, sehingga nanti teman-teman juga tidak ketinggalan begitu ya, berkaitan dengan perkuliahan ini begitu. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Syukur alhamdulillah ya, hari ini kita masih berjumpa ya, dalam keadaan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata kuliah mata kuliah pengembangan media pembelajaran bahasa berbasis multiple intelligence ya, dimana ini adalah mata kuliah konsentrasi ya, yang memang tadi berdasarkan informasi yang saya terima bahwa mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang nanti akan diambil juga dari mahasiswa UMJ begitu. Nah, maka nanti silahkan teman-teman semua nanti bisa berkenalan ya. Namun saya tidak tahu uh, apakah ini terjadi miskomunikasi atau tidak gitu ya. Cuma tadi saya pantau di grup, ternyata yang perkenalan masih rata-rata masih dari Unima gitu ya. Jadi belum ada yang dari UMJ begitu. Ya, namun tidak masalah ya teman-teman semuanya. Dan berdasarkan informasi yang Pak Arif terima juga ya, bahwa nanti perkuliahan kita akan sedikit dipadatkan ya. Padatkan itu bukan mengurangi waktunya ya, tetapi karena saat ini UMJ itu sudah perkuliahannya sudah sampai di pertemuan ke-8 ya. Sedangkan kita kan baru pertemuan pertama begitu ya. Nah, maka ini nanti mungkin perkuliahan untuk mata kuliah konsentrasi ini nanti akan mungkin bisa jadi seminggu 2 kali gitu ya, karena untuk mengejar yang ada di UMJ seperti itu ya. Kemarin arahan Pak Arif seperti itu, namun Pak Arif memang belum belum komunikasi lagi ya. Nanti kita sambil jalan saja, yang penting proses atau tahap demi tahap dalam perkuliahan ini nanti kita bisa lalui bersama dengan istiqomah gitu ya. Maksudnya ya harus tenanan serius gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya, ini hari ini adalah pertemuan pertama kita. Hari ini nanti kita akan fokus pada kontrak perkuliahan, gitu ya. Kalau nanti dimungkinkan teman-teman UMJ sudah bergabung ya, nanti kita akan saling sapa ya, dan perkenalan seperti itu ya. Namun kalau belum ya, nanti kita akan langsung petunjuk teknis perkuliahan selama 1 semester, gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan ada semacam ya, kita nanti bareng-bareng ya terkait dengan simulasi bagaimana menggunakan sistem MOKA begitu, karena memang ini adalah sebuah kondisi yang nanti harus kita pahami bersama gitu ya, sehingga nanti semuanya bisa gitu ya mengakses ya. Dan di sini Pak Arif sudah menyiapkan aktivitas khusus gitu ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini. Nah, kemudian teman-teman semuanya, nanti juga Pak Arif akan membagikan ya bagaimana sistem penilaian yang akan berlaku di semester ini gitu ya. Rinciannya akan seperti apa ya. Dan insya Allah on progress terus ya. Jadi saya berharapnya adalah bahwa dari semester ke semester ya, dari waktu ke waktu, nanti kita akan banyak mengeksplor hal-hal yang baru ya. Dan perlu teman-teman semua pahami bahwa nanti target luaran dari mata kuliah ini adalah tidak semata-mata kemampuan teman-teman saja gitu ya, pemahaman teman-teman saja, tetapi juga berkaitan nanti dengan produk yang akan kita hasilkan seperti itu. Nah, baiklah, mungkin tidak perlu berpanjang lebar ya terkait dengan ini. Mungkin kita langsung saja
masuk ke bagian yang pertama, yaitu nanti kita akan membahas berkaitan dengan kontrak perkuliahan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemarin Pak Arif sudah menyiapkan draftnya, ya. Oke, sebentar, ini ada yang terkendala kayaknya. Ada yang terkendala masuk ke sini. Padahal bisa ya ini ya. Teman-teman lancar toh tadi? Lancar ya, lancar banget ya. Iya, saya juga lancar banget tadi. Iya, coba tak screenshotkan aja ya. Aja. Oke, baik. Pak Arif akan carikan filenya, ya. Teman-teman semua. Maaf ya, mungkin teman-teman agak sedikit berisik ya, karena memang Pak Arif sedang di kampus dan di sebelah ruangan Pak Arif itu baru ada pembangunan ini ya, pembangunan SMK ya, pembangunan SMK. Sudah terlihat kontrak perkuliahannya? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah ya. Nah, ini saya ganti aja ya. Oke. Pengembangan media pembelajaran bahasa berbasis. Nah, nanti kodenya saya ganti belakangan saja. Hari ini hari Rabu ya. Tanggal 7 bulan April tahun 2020. Sesuai kesepakatan antara dosen pengampu dengan mahasiswa program studi S1 PGSD telah disepakati sebagai berikut. Yang pertama ya, teman-teman semua. Jadi untuk kehadiran kuliah teman-teman semua ya, untuk bisa mengikuti Untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, maka teman-teman semua wajib menghadiri perkuliahan minimal ya, itu 75% ya. Jadi kalau 75% dari 16 itu ya sekitar 12 ya. Maka teman-teman wajib menggunakan itu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga wajib berpakaian rapi ya, serta sopan ya. Nah, ini teman-teman wajib berpakaian rapi dan harus menggunakan seragam sesuai hari ya. Ini kan teman-teman sudah punya seragam kelas ya. Nah, itu silahkan dikenakan ketika nanti teman-teman mengikuti perkuliahan. Gitu. Kemudian yang ketiga ya, mahasiswi ya, ini khusus mahasiswi itu wajib berhijab ya. Dan nanti kalau perkuliahan kita sudah offline, maka nanti teman-teman untuk batas toleransi keterlambatannya itu adalah selama 30 menit. Gitu ya. 30 menit. Nah, untuk yang selanjutnya ya, teman-teman semua, ini adalah mekanisme penilaian ya. Mekanisme penilaian. Jadi mekanisme penilaian ini nanti akan kita sepakati bersama agar apa?
ya, agar nanti ketika teman-teman memperoleh nilai akhir itu unsur-unsurnya jelas, persentasenya jelas gitu ya. Jadi tidak apa ya, tidak asal-asalan gitu ya, tetapi ada standarisasinya gitu ya. Nah, nanti eh, persentase dari masing-masing unsur penilaian ini harus kita sepakati ya. Besarannya seperti apa, karena ini di masing-masing kelas akan berbeda gitu ya. Nah, komponen penilaian yang akan Pak Arif terapkan ya, diantaranya adalah nilai kehadiran ya. Yang kedua adalah nilai tugas, kemudian nilai keaktifan ya. Kemudian ada nilai sikap, ada nilai ATS dan nilai AAS ya. Nah, maka silahkan nanti kita sepakati besarannya seperti apa. Yang jelas di sini nanti rekap penilaian akan Pak Arif sajikan secara real time ya. Jadi secara bisa diakses kapanpun, dimanapun ya. Yang penting ada jaringan internet, karena Pak Arif menggunakan aplikasi Google Sheet seperti itu. Nah, maka yang pertama kita sepakati dulu saja untuk persentasenya ya. Untuk persentase di sini kira-kira teman-teman menghendaki berapa untuk masing-masing unsur ini ya. Kita mulai dari ATS dan AAS dulu. Ya. Silahkan. Ini kalau ada usulan Pak Arif catat gitu aja ya. Silahkan. Enggak aja? Ada, Pak. Ya. Gimana Mas Mufiin? ATS dan AS Sesuai ya. apa yang saya hitung dari presentasi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 presentase ya, Pak? Ya, betul. Nah, yang menjadi inti atau paling besar itu kita fokus ke AAS dan ATS. AS, ya, oke. Nah, untuk kita luar untuk masing-masing yang di luar AAS dan ATS itu bagaimana kalau misalkan penilainya itu 10%. Yang ATS AS. Tugas, aktif, hadir, sikap itu 10% masing-masing. Oh, yang tugas kehadiran, tugas, keaktifan, sikap. Ya, itu masing-masing 10%. 10%. Oh, gitu. Oke. Ini itu sudah terkumpul 40%. Jadi untuk yang 60% itu diambil dari AS dan ATS. Oh gitu. Jadi ini 30 dan 30 ya. Masing-masing AS dan instrumennya 30 dan 30. Oke. Ya, oke. Itu usulan dari saya. Terima kasih Mas Mufiin ya. Nah, mungkin pun teman-teman punya pendapat lain, silahkan. Ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain. Ini Mas Mufiin sudah punya dasarnya ya, dasarnya ATS dan AS itu biasanya besar gitu. Jadi 40%-nya diambil dari nilai harian gitu. Yuk silahkan. Ini banyak the master nih saya lihat nih di kelas ini. Tumben diam-diam baik. Yuk. Banyak toh ini. Banjar 2 Magelang. Mbak Adina? Pak, saya Pak. Oh ya, Mbak Harnum ya. Oke, Mbak Harnum gimana Mbak Harnum? Kalau menurut saya kan itu ada 6 tuh Pak. Nah, kehadirannya
itu 20%, tugasnya juga 20%, tugas 20, itu 10, terus sikapnya itu baru 50 tuh Pak. Nah, terus sikap, habis itu juga 10 sikapnya, oke, keaktifan aktifannya 10. 10 ya. Jadi masuk ke 60 ya. Ya. Terus 60, ATS sama ATS-nya 20%, 20 20%. 20 ya. Oke. Pendapat kedua. Ya, nah ini gimana teman-teman yang lain ya. Kalau Pak Arif intinya ngikut kesepakatan teman-teman. Ini kan musyawarah untuk mufakat ya. Musyawarah untuk mufakat. Yuk silahkan. Ini udah semester 6 kan. Nah, tadi kan dirinkas dari guru. Nah, dari guru itu harus tahu apa pertimbangan untuk memberikan persentase kan gitu. Ya kan? Yuk silahkan yang lain. Pak, Ya, Mbak Heni. menambahkan Pak. Oke, silahkan. Kalau misalnya kehadirannya 20%, gajinya 10%, keaktifan 10%, sikap 10%, kemudian ATS itu 25 Pak. 25 ya. Gini ya. 25. Nah, ini diambil tengah-tengah ini. Ya, Mbak ya. Kehadirannya 20, ininya 10 gitu ya. Tugasnya 10% aja ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Eni. Ye. Iya, Pak. Ya. Gimana kita sepakati? Nah, kehadiran ada yang 10, ada yang 20. Mau diambil tengah-tengah atau Nah, kalau kehadiran ya teman-teman, mungkin perlu Pak Arif sampaikan sekarang. Jadi kehadiran itu nanti terbagi menjadi 4 kategori ya. Yang 4 sampai 5 ya. Jadi yang pertama adalah hadir. Jadi teman-teman presensi hadir sesuai dengan jam perkuliahan kita, maka itu skornya adalah 90 ya. Tetapi kalau teman-teman presensi di luar jam kuliah kita, maka itu nanti akan masuk ke dalam status izin, sakit, atau lupa. Ya. Nah, di mana izin, sakit, sama lupa ini tadi skornya berbeda-beda. Ketika teman-teman semua sakit, maka nilainya adalah presensi sakit itu 80. Ya. Kemudian ada presensi untuk izin, ya, itu skornya adalah 70. Dan skor untuk lupa itu adalah 67. Ya. Jadi di sini ketika teman-teman satu kali saja lupa, maka nanti beban 20% dari akibat lupanya ini tadi akan berdampak kepada nilai yang lain. Ya kan? Nah, kemudian kalau teman-teman tidak presensi, nah ini. Jadi selama 1 minggu tidak memberi kabar, tidak presensi, juga tidak melakukan apapun, maka itu skornya 0. Ya. Nah, maka teman-teman silahkan nanti akan seperti apa gitu. Itu gambaran terkait dengan kehadiran ya. Kalau tugas insya Allah teman-teman sudah tahu semuanya ya, bagaimana penilaian tugasnya. Keaktifan juga iya ya. Keaktifan di dalam kelas itu kan ada sistem penilaiannya sendiri, ada sikapnya, kemudian ada ATS dan AAS ya. Oke. Sekarang kita finalisasi. Nah, ini untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, kehadiran ini tadi mau 10, 20, atau diambil tengah-tengah. Silahkan sumbangkan suara kalian. Kalau mau menambahkan masih diperbolehkan atau tidak? Boleh, silahkan.
Oke, Kalau saya di kehadiran dan tugas 15%, kemudian 15%. iklan dan sikap 10%, untuk S dan AAS 25%. 25%. Ini ya. 15, 15, 10, ini 25 gitu ya. Ya, Pak. Oke. Bagaimana teman-teman kalau seperti itu? Kayaknya ini tengah-tengah ya untuk semuanya ya. Ini udah diambil tengah-tengah, ini tengah-tengah. Sikap dan keaktifan ini memang kayaknya pasnya segitu ya. Dan untuk tugas kita ambil 15 saja ya, tengah-tengah dari 10 dan 20 gitu. Gitu Mbak Hanum ya. Iya, Pak. Gini. Gitu. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Enggak lancar itu? Sinyal Dari tempat saya putus-putus, Pak. Oh, sinyalnya dari Mas Mufiin ya. Oke. Nggih, jadi seperti itu nggih. Nanti ini akan Pak Arif catat gitu ya dan akan Pak Arif simpan. Nah, kemudian ini ya teman-teman, untuk keterlambatan masuk video conference, Pak Arif secara prinsip masih memaklumi ya kalau teman-teman semua terlambat ya karena kondisi jaringan dan sebagainya itu ya. Kemudian waktu pengumpulan tugas ya. Ini kan biasanya Pak Arif pengumpulan tugas itu pagi hari. Jadi bukan jam 12 malam. Tetapi biasanya Pak Arif deadline-nya pagi hari ya. Nah, itu perlu Pak Arif ceritakan kenapa klausulnya kok bisa didesain pagi hari gitu ya. Jadi Pak Arif membuat deadline tugas pagi hari itu sebenarnya adalah deadline itu sebenarnya jam 12 malam ya. Misal hari ini kalian dapat tugas gitu ya. Tetapi pengumpulannya harusnya kan idealnya hari Selasa ya. Nah, itu Pak Arif desain untuk menjadi hari Rabu tetapi Rabu pagi gitu ya. Entah jam 3, entah jam 4 gitu. Nah, dari desain itu tadi kami berharapannya adalah bahwa teman-teman yang terbiasa bangun pagi itu teman-teman diuntungkan gitu ya. Diuntungkan karena apa? Di situ koneksi biasanya lancar gitu ya. Kemudian upload tugas juga cepat gitu ya. Enggak banyak gangguan ketika mau konsentrasi untuk menyempurnakan juga masih ada waktu gitu ya. Nah, maka itu pertimbangan-pertimbangan dari Pak Arif gitu. Nah, maka nanti teman-teman semua untuk bisa memahami bagian itu gitu ya. Nah, mungkin saya tawarkan juga ke teman-teman, mungkin dari hal-hal yang perlu dicatat ini kalian punya masukan ya, atau mungkin ada catatan tambahan gitu ya. Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan sebelum ini kita sepakati bersama itu. Ya. Nggak ada ya? Pak, Cukup. kalau misalnya sedang masa online tidak berseragam boleh nggak, Pak? Kalau sedang apa? Sedang online, maksudnya menggunakan Meet itu tidak harus berseragam bagaimana, Pak? Nah, ini kan kebetulan kondisinya memang teman-teman kan semuanya ini ya, tidak tidak bisa punya seragam yang sama ya. Kecuali kalian punya seragam konsentrasi sama gitu ya. Itu nggak apa-apa. Nah, yang penting Mbak, mungkin kita toleransinya adalah yang penting tetap berpakaian rapi saja ya. Tetap berpakaian rapi. Iya, Pak. Gitu ya Mbak ya. Yes, ya. Ada lagi silahkan. Oke, kalau nggak ada ya. Nah, di sini tertanggal 7 April nanti saya tanda tangani juga. Nah, sekarang perwakilan mahasiswa. Nah, ini siapa kira-kira teman-teman yang akan menandatangani kontrak ini ya? Satu siapa? Yang pertama koordinatornya dulu, Pak. Oh iya, koordinatornya siapa ini? Saya, Pak.
Siapa? Mbak Harnum, Pak. Mbak Harnum ya? Mbak. Oke, Mbak Harnum. Harnum siapa, Mbak? Harnum Rukmana Ningrum. Rukmana Ningrum. Oke. Selanjutnya yang kedua, yang mengusulkan koordinator gitu ya. Yang kedua, siapa? Yang kedua biar koordinator yang menentukan saja, Pak. Oh gitu. Siapa Mbak Harnum? Siapa ya, Pak? Ya. Siapa ya? Siapa yang mau ya, Pak? Ya kira-kira. Kalau Iya. ditunjukkan nanti. Kalau nggak mau kan. Iya. Mas Mufiin aja ya. Iya, Pak. Ya, oke. Satu lagi Mbak Harnum. Mas Mufiin namanya Mufiin saja? Iya, Pak. Iya, iya. Singkat padat ya. Terus yang ketiga? Ketua kelasnya, Pak. Oh, ketua kelasnya siapa ini? Kan kelasnya beda-beda ya. Iya, kalau di konsentrasi bahasa Indonesia sepertinya Belum ada ya. ada. Iya. Siapa ya ini ya? Ya Mbak Aulia aja lah ya. Ya, Mbak Aulia Pak. atau yang lain? Mbak Aulia. Oke. Ya. Aulia sama Mbak Rahma. Rahma Aulian Nurholis, Pak. Oh, Rahma Aulia. Dibalik ya? Rahma Aulia Nurholis. Oke. Ya, ini nanti Pak Arif minta tanda tangan ketiganya ya. Nanti akan saya siapkan soft filenya dan teman-teman semua untuk bisa menandatangani ini. Nanti ini akan juga saya unggah di sistemnya Moka gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ya teman-teman semuanya, tahap selanjutnya adalah bahwa kita nanti akan melaksanakan simulasi gitu ya, simulasi untuk penggunaan Moka gitu. Jadi teman-teman ini yang pakai HP mungkin akan geser-geser gitu ya untuk membuka Moka gitu ya, nggak apa-apa. Nanti sambil kita ini. Nah, teman-teman nanti presensinya tidak via chatnya Google Meet ya. Jadi nanti presensi teman-teman semua itu semuanya via Moka gitu ya, via Moka. Nah, jadi nanti silahkan untuk database yang Pak Arif ambil nanti akan diambil dari Moka. Nah, sekarang teman-teman semua silahkan melakukan login ya, login ke sistem Moka. Oke, sini. Moka. Ya. Oke, sudah login seperti ini ya semuanya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Nah, baiklah. Setelah kita login seperti ini ya teman-teman, untuk tahap pertamanya adalah kalian klik di bagian site home ya di sebelah kiri ini. Kalau mungkin di handphone munculnya menu kayak gini ya, garis 3 kayak gini. Pilih site home ya. Site home. Sudah.
Kemudian scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, kemudian diketikkan kode mata kuliahnya saja ya. Kode mata kuliah dari ini. Sebentar. Dari pengembangan media pembelajaran bahasa. Ini kodenya adalah nah ini ya, KPT 0305 330. KPT 0305 5330 ya. Kemudian di Go ya. Nah, di sini kan akan muncul dua seperti ini. Ini di layar teman-teman kelihatan ya. Simulasinya Pak Arif ya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini silahkan pilih yang ada gambar ikonnya Pak Arif di sini. PGSD, kemudian ada ikon bawahnya adalah Pak Arif ya. Sudah, silahkan diklik akses ya. Silahkan klik akses. Nah, di situ sudah ada enrollment key-nya, ya kan? Sudah ada enrollment key-nya. Nah, ini silahkan enrollment key-nya dituliskan yaitu media bahasa. Ya. Media bahasa, hurufnya non kapital semua. Saya tertinggal, Pak. Untuk kodenya mohon diulangi ya, Pak. Terima kasih. Kodenya KPT 0305 KPT 0305 ya. 330. 330. Iya, itu kode kelasnya ya. Kode search course-nya. Yeah. Nah, enrollment key-nya adalah media bahasa. Media bahasa. Ya. Nah, ketika sudah enrollment key, maka teman-teman langsung masuk ke classroom yang di sana sudah ada beberapa keterangan. Gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa klik di bagian partisipan ya. Di sini untuk mengetahui mahasiswa mana saja yang sudah masuk ya, dengan menghilangkan short-nya ya. Sini Mbak Adina sudah, Mbak Aulia sudah, Mbak Harno, Mbak Mardianti, Mbak Masito, Mas Mufiin ya, Mbak Pingkan, Mbak Rahma Aulia gitu ya. Itu kemudian Mbak Vidya ya. Ini mungkin bisa jadi sudah tambah ini ya. Oke. Pak. Oke. Ya. Muka ini tadi di menu awal. Karena saya mau bergabung ini ya, Pak. Dompetnya ini. Ya. Saya mungkin ketinggalan. Nah, untuk gabung join ke mukanya tadi. Kan bukan apa aja ya, Pak ya? NPM sama passwordnya. Iya. Iya. Maksudnya masih e-learning at 2019 atau gimana, Pak? Nah, itu dulu pernah diganti nggak Mas Dani? Nggak tahu, Pak. Ini baru dapat info aja dari teman-teman fakultas lain itu tadi pagi. Oh, tadi pagi. Iya, dicoba aja, Mas. Oke. Dicoba masih e-learning at 2019 ya. E-nya kapital ya, Mas ya? Ya, tapi dari tadi pagi masih belum bisa, Pak. Saya 2021, Mas Dani. Gimana, Mas? 2021. E-learning at 2021 ya? Ya, ini e-learning 2021 ya. Ya. Ini masih pakai at nggak, Mas? Pakai, Pak. Pakai ya. E-learning I-nya besar. Ya, E-nya kapital, at gitu kan 2021. Tetap nggak bisa? Belum, Pak. Belum. Saya. Oke. Nah, nanti teman-teman gini, ini untuk informasi saja. Jadi teman-teman nanti yang terkendala terkait dengan mungkin lupa password atau mungkin dia lupa apa nggih?
tidak bisa masuk dan sebagainya, di sini teman-teman bisa klik di site home ya. Di site home di sini sudah ada hotline-nya ya, via WhatsApp. Nah, nanti Mas Dani mungkin kalau dicoba untuk login tetap tidak bisa ya, maka nanti bisa mencoba menghubungi di hotline-nya ini. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah teman-teman semua masuk ya di dalam mokanya ini. Nah, di sini nanti sudah ada satu aktivitas ya, atau beberapa aktivitas yang sudah Pak Arief sediakan ya. Nah, mungkin ini beberapa teman sudah explore ya. Yang pertama terkait dengan profile ya, atau profil. Nah, ini profil dosen, teman-teman bisa melihatnya di sini ya. Nanti siapa tahu teman-teman lupa gitu ya. Dan nanti juga teman-teman bisa melihat track record begitu ya. Track record dosen pengampu itu melalui mengklik di sini ada profil di Unima, profil di Schooler, profil di Sinta gitu ya. Sampai di profil di PD Dikti gitu ya. Oke, sebentar ya. Tunggu ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Sak-sae lah. Sak-sae ya. Ayam ya, ayam gak apa-apa. Ya. Aku cek ngajar gitu soalnya. Jam 4 kok. Gak iso iki lagi rampung kuliah. Jam 3. Saya iki aku cek ngajar online sih. Iya, ngoso ya. Ya. Wes ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat profile ya. Mungkin ada informasi yang lain ya. Dan ini nanti sebagai wawasan saja. Kemudian ini deskripsi mata kuliah juga sudah ada. Nanti silahkan diklik saja di deskripsi mata kuliah. Untuk RPS, mohon maaf, Pak Arief mungkin saat ini belum ready ya, karena tadi masih mencari beberapa ide untuk aktivitas teman-teman semua. Kemudian yang perlu teman-teman semua akses di hari ini, di jam ini juga ya, jangan sampai kelewat jam 3, itu adalah presensi kehadiran. Ya. Presensi kehadiran. Nah, di sini sudah ada ketentuannya ya, teman-teman. Mulai dari hadir itu skornya berapa, ada keterangannya seperti apa, kemudian sakit, izin ya, lupa ya. Lupa itu maksimal 2 kali 24 jam ya. Kemudian kalau teman-teman tidak presensi, maka akan secara otomatis teman-teman semua ya, itu nilainya akan terhitung 0 ya. Ini kalau lebih 2 hari tidak memberikan informasi ya. Jadi nanti akan masuk kategori absen atau alpha gitu ya. Nah, maka silahkan klik submit attendance ya. Dan di sini sudah ada opsi untuk hadir gitu ya. Setelah klik hadir langsung pilih save change ya. Maka di sini teman-teman sudah terrecord ya di dalam database-nya Pak Arief bahwa nilai kalian adalah 90/90. Artinya adalah nilai maksimalnya adalah 90 seperti itu. Nah, silakan sekarang dipraktekkan terlebih dahulu untuk melakukan presensi kehadiran. Ya. Oke. Nah, perlu Pak Arief informasikan lagi sebagai informasi tambahan saja ya, bahwa nanti di setiap perkuliahan teman-teman semua presensinya di situ ya. Jadi di satu tempat ini ya. Dan ini kemarin memang hari kemarin sempat mengalami down ya. Nah, namun Pak Arief tidak masalah ya. Nanti ketika di hari H misalkan teman-teman harus presensi kok mengalami down, maka nanti kita akan membuatkan link alternatif gitu ya. Bisa menggunakan Google Form atau menggunakan yang lainnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nanti tinggal Pak Arief memindahkan database-nya saja untuk saya inputkan manual di
ketika mukanya sudah normal ya gitu. Tapi insya Allah ini sudah aman ya, karena kemarin habis maintenance seperti itu. Begitu, ada pertanyaan dulu terkait dengan presensi kehadiran? Nggak ada ya? Kayaknya udah paham semuanya. Oke. Baik, selanjutnya ya teman-teman semua. Di sini Pak Arif juga akan menjelaskan ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan 3 SKS gitu ya. Ini mohon maaf belum tak rubah ini ya. Tak update dulu aja ya. Jadi mata kuliah konsentrasi ini itu bobotnya adalah 3 SKS ya. 3 SKS. Maka teman-teman semua, 3 SKS itu tidak hanya dimaknai bahwa itu 3 kali 50 menit ya. Nah, 3 SKS itu dimaknai bahwa dia itu adalah 3 kali 50 menit ditambah 3 kali 60 menit dan ditambah lagi 3 kali 60 menit. Ya, itu untuk yang belajar mandiri dan belajar terstruktur. Nah, maka ini teman-teman ya. Jadi mungkin khususan untuk apa itu namanya ya, mata kuliah konsentrasi ini kan perpaduan antara kelas reguler dan paralel gitu ya. Nah, sehingga kondisi 50 menit tatap mukanya itu dikondisikan ya, disesuaikan. Sehingga tidak 50 menit juga tidak berapa? 30 menit gitu ya. Tetapi ini dikondisikan sesuai dengan waktunya. Nah, ini kita sesuai dengan jadwal dari prodi bahwa kita dari jam berapa? 1 ya, dari jam 1 sampai jam 3. Nah, maka teman-teman semua, yang berubah hanya tatap mukanya saja. Ya. Nah, yang tidak berubah itu adalah terkait dengan belajar mandiri dan juga belajar terstrukturnya, ya. Nah, di sini Pak Arif sudah menyiapkan 3 aktivitas buat teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa teman-teman semua itu nanti ya pada hari ini kan tatap muka, dan ini sudah Pak Arif record nih di sini ya, recordingnya. Nah, nanti selesai perkuliahan video akan saya unggah ya. Nah, makanya di sini belum saya isi, masih tulisan isi ini rekaman video gitu ya. Karena apa? Nanti buat teman-teman yang tadi mungkin hadirnya terlambat, atau sinyalnya tidak lancar, atau mungkin punya kendala lain ya, teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Jadi tidak akan hilang selama perkuliahan ini mungkin masih bisa kita fasilitasi secara daring ya. Kalau secara luring lah nanti kita lihat kondisinya ya, apakah memungkinkan untuk direcord atau tidak, seperti itu. Nah, maka teman-teman semua di sini Pak Arif akan coba menyajikan lengkap itu gitu ya. Itu cita-cita ya. Semoga nanti diberi kemudahan gitu. Kemudian teman-teman semua, setelah kalian mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini nanti, teman-teman di rumah itu ada kegiatan yang dilakukan secara mandiri ya. Dan ini yang tahu ya teman-teman sendiri gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ketika kalian belajar mandiri, ini 60 kali 3 ya. Jadi sekitar 3 jam ya. 3 jam teman-teman harus mencari referensi, membacanya, memahaminya. Itu dinamakan sebagai proses belajar mandiri ya. Ini sesuai dengan standar SNDT ya. Jadi perkuliahan itu 1 SKS setara dengan 170 menit ya. Atau 3 jam kurang ya, 10 menit. Itu 1 SKS. Sedangkan kita kan 3 SKS. Maka teman-teman semua, di sini sudah Pak Arif sediakan tempat gitu ya, tempat untuk teman-teman semua mengingat apa sih yang harus saya lakukan terkait dengan belajar mandirinya ya. Nah, berkaitan dengan ini nanti teman-teman bisa mencari berbagai sumber ya. Ini kan membaca artikel pasti teman-teman langsung nyarinya adalah di internet gitu ya, artikel misalkan bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin yang sering kali dilakukan oleh kebanyakan mahasiswa gitu ya. Nah, teman-teman,
untuk mencari artikel itu sebenarnya sudah ada tempatnya, ya. Sudah ada tempatnya sendiri, ya. Jadi tidak pakai search engine, ya. Karena apa? Kalau kita menggunakan search engine-nya Google, itu kita akan mendapatkannya adalah berbagai macam tulisan yang dia tidak hanya artikel saja, gitu ya. Bahkan tulisan bebas pun ada di sana, gitu ya. Nah, maka di sini Pak Arif akan menunjukkan yang pertama, ya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan search engine-nya Google juga, tetapi tidak Google Search, ya. Namanya adalah Google Scholar, ya. Nah, Google Scholar ini dia memang memuat tulisan juga, tetapi dia spesifik kepada hasil riset, buku, gitu ya. Kemudian hal-hal yang sifatnya adalah ilmiah, gitu ya. Jadi ini banyak sekali yang berkaitan dengan ilmiah. Nah itu, maka nanti kalian tinggal mencari saja penelitian, gitu ya, penelitian bahasa di sekolah dasar misalkan. Nah itu cari artikel, satu artikel nih ya. Dan saya Pak Arif sangat menyarankan untuk mencari artikel di tahun terakhir, ya. Dimana itu bisa kalian cari di tahun 2021, gitu ya. Nah ini akan muncul, ya, banyak sekali. Ada 2330, ya, artikel yang bisa kalian akses, gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau nanti wah artikelnya sama nih dengan si A, gitu ya. Nah maka kalian bisa mencari sumber yang lain seperti itu. Nah ini sumber yang pertama. Sumber yang kedua, teman-teman bisa merujuk pada Garuda, ya. Search-nya, ya, mencarinya adalah Garuda rujukan, ya. Karena kalau hanya Garuda saja, nanti yang muncul adalah Garuda Indonesia, ya. Ini cek. Nah, kayak gini, ya. Nah, maka ditambahi tulisan rujukan, maka dia akan menjadi Garba Rujukan Digital, ya. Seperti ini. Nah, teman-teman semua, dengan Garba Rujukan Digital, kita akan lebih mudah mencari, ya. Dan ini pasti dari jurnal, gitu ya. Dan ini pasti dari artikel jurnal, ya. Jarang dalam Garba Rujukan Digital ini dia bentuknya dalam buku, itu jarang, ya. Dia rata-rata menggunakannya adalah referensinya adalah dari jurnal-jurnal yang ada di seluruh Indonesia. Nah, maka teman-teman semua, ketika kita mengklik di sini, maka kita sudah banyak terbantu, ya. Banyak terbantu karena apa? Database kita, ya, itu akan langsung merujuk kepada artikel ilmiah hasil riset, gitu ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya, sesuai nanti, ya. Di dalam websitenya ini sudah nanti ada kolom tersendiri untuk mencari, ya, artikel-artikel yang terkait dengan bahasa Indonesia seperti itu. Gitu ya. Nah ini silahkan, ini kok nggak tampil-tampil nih, karena terlalu berat atau gimana ya? Saya nggak tahu. Ya, sambil kita nunggu ya. Nah kita juga bisa memanfaatkan fitur lain, ya, fitur lain atau sumber lain yang bisa kita gunakan, gitu ya, untuk mencari artikel-artikel yang ada di internet, gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan ResearchGate, ya. Tapi kalau ini ResearchGate itu adalah persis seperti dia itu kayak Facebook, gitu ya. Namun dia adalah kumpulan untuk para penulis, ya, para peneliti, gitu ya. Sehingga di sana munculnya akan banyak orang-orang yang dia basisnya adalah riset, gitu ya. Jadi mereka punya publikasinya itu ditempelkan di dalam ResearchGate ini, sehingga lebih mudah dicari oleh banyak orang, gitu ya. Nah ini nanti silahkan join, kemudian untuk bisa login, ya. Nah setelah login kalian bisa mencari artikel, ya. Ada yang full text, ya. Ada yang juga yang harus di request seperti itu, ya. Nah ini teman-teman tampilan dari Garba Rujukan Digital, ya. Jadi di sini ada 1 juta artikel, ya, 1.300.000 artikel, ada 2.188 publisher, ya, dan ada 11.829 jurnal. Jurnal itu apa ya? Kalau ibaratnya adalah korannya, gitu ya.
Kalau artikel itu ya tulisannya gitu, isi tulisannya. Jadi dalam satu koran itu kan dia berisi banyak sekali tulisan ya dengan judul yang berbeda-beda gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita lihat ya dari search ya, kebanyakan di sini ya ternyata education adalah salah satu pencarian yang paling populer ya di dalam Garuda ini ya, Garuda Rujukan Digital ini. Nah, maka teman-teman bisa dipastikan dengan seperti ini, maka referensi terkait dengan education juga tentunya jauh lebih banyak seperti itu. Nah, setelah itu ya ada ResearchGate. Sebenarnya teman-teman juga bisa mencari artikel-artikel yang dia basisnya internasional ya. Nah, tetapi untuk tahap awal ini nanti teman-teman mungkin kita fokuskan dulu untuk kegiatan yang dia basisnya adalah internal dulu aja ya. Jadi basisnya adalah untuk riset-riset yang dari dalam negeri dulu. Nah, tetapi kalau teman-teman mungkin sudah memang excitednya ke bahasa asing ya nggak masalah ya nanti ya. Yang jelas Pak Arif berharap intinya adalah hasil risetnya itu adalah hasil riset paling tidak 3 tahun terakhir gitu ya. Sehingga nanti kita bisa membuat semacam novelty berkaitan dengan permasalahan berbahasa yang dihadapi saat ini ya. Nah, mungkin ada banyak teman-teman yang bertanya-tanya, loh Pak, kita kan pengembangan media, kenapa kita harus membahas terkait dengan permasalahan bahasa Indonesia? Nah, teman-teman, tentunya hal ini ada benang merahnya ya. Sebuah media itu diciptakan itu kan karena ada masalah, ya kan? Karena ada masalah yang harus segera difasilitasi gitu ya. Nah, dengan media yang saat ini itu belum optimal gitu ya. Nah, sehingga dengan media itu, dengan pengembangan media yang sudah nanti teman-teman buat itu nanti, itu harus bisa membantu ya, harus bisa mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia saat ini. Nah, maka nanti alasan kalian membuat media itu jelas ya. Bukan karena hanya terkait dengan keinginan membuat itu saja, tetapi pembuatan media itu tadi itu basisnya adalah pada penyelesaian suatu permasalahan gitu ya. Nah, maka teman-teman semua dari masalah itu tadi ya, kita akan bisa menghasilkan media-media yang tentunya basisnya nanti akan kontekstual seperti itu. Nah, di sini uraiannya kurang lebih seperti itu ya. Di sini sudah ada kewajibannya juga ya. Setelah dibaca harus seperti apa. Nah, ini teman-teman batasi selama 3 jam saja ya. Batasi selama 3 jam ya. Jangan lebih ya. Nah, pokoknya dicoba aja. Kalian nyari artikel dari jam berapa. Misalkan besok mulai mencari ya. Dapat satu artikel gitu ya. Itu selama berapa? 1 jam misalkan. Hari berikutnya dilanjut lagi 1 jam ya. Hari berikutnya lanjut lagi 1 jam. Nah, maka nanti 3 kali 60 menitnya akan terpenuhi. Oke, kemudian di sini ya kita kembali ke pertemuan 1 ya. Nah, di sini sudah Pak Arif sediakan form ya. Jadi kalian sudah tidak usah repot-repot membuat template, tidak perlu repot-repot membuat makalah laporan, tidak ya. Nanti teman-teman silahkan baca petunjuknya di sini ya, bahwa hasil temuan teman-teman tadi harus dilaporkan ke dalam ini ya. Ini saya tambah aja nanti keterangannya ya, belajar terstruktur begitu. Kemudian di dalam isinya apa gitu ya. Nah, ini cara mengisinya ini juga penting ya. Cara mengisinya ini juga penting karena apa? Ini mungkin sebuah aktivitas baru yang teman-teman dapatkan dari MOOCA, di mana ini nanti teman-teman akan mengumpulkan database ya. Database permasalahan. Nah, di sini Pak Arif analisisnya masih tahap awal ya. Jadi nanti kita melakukan analisis sederhana terlebih dahulu. Nah, ketika aktivitas itu teman-teman klik ya, maka teman-teman akan munculnya adalah view list, view single ya, ada search dan juga add entry. Nah, maka teman-teman semua di sini nanti ya yang harus dipilih ya bukan di kolom search, tetapi yang dipilih adalah di bagian kolom entry ya, add entry ya di sini. Nah,
di add entry nanti apa saja yang harus disajikan gitu ya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu memasukkan nama dan NPM ya. Tidak perlu, karena apa? Nama kalian sudah akan otomatis terrecord ya, terekam di dalam Mocha ini sendiri ya. Karena apa? Yang penting kalian menggunakan submitnya menggunakan akun kalian masing-masing ya, tidak menggunakan akun temennya. Nah, di sini tuliskan judul artikelnya apa. Ya, ini judul artikelnya ya, hasil judul risetnya itu ya. Kemudian tahun penelitiannya kapan. Ingat, di bagian ini itu adalah tahun penelitian, bukan tahun publikasinya ya. Nah, ini kan ada keterangannya. Ketika teman-teman semua klik di sini ya, itu akan muncul keterangan. Tuliskan tahun penelitian, bukan tahun terbitnya artikel ya. Nah, ini jangan sampai salah ya. Karena nanti kalau salah, wah, berat ini nanti ya. Kemudian di sini kan kita akan membahas terkait dengan kebahasaan ya. Di mana kebahasaan itu ada 4 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Maka teman-teman semua pahami ya dari hasil riset itu tadi, dia sebenarnya mengatasi masalahnya itu fokusnya pada keterampilan apa gitu. Ya. Dia fokusnya kepada keterampilan apa. Nah, nanti di sini di bagian bawah ini uraikan permasalahan yang dihadapi dalam riset tersebut. Gitu ya. Diuraikan gitu. Kemudian di bagian bawah juga ada kolom untuk menyajikan ya metode atau cara menyelesaikan masalah. Ingat, metode atau cara menyelesaikan masalah itu bukan berkaitan dengan metodologi penelitiannya, bukan ya. Tetapi di situ adalah fokusnya adalah ketika dia mempunyai permasalahan membaca, metode yang dia gunakan untuk mengatasi permasalahan membaca itu tadi apa gitu ya. Itu dijelaskan ya, jangan hanya membuat media gitu ya, jangan, tetapi diuraikan metodenya seperti apa, tahapannya seperti apa. Nah, itu diuraikan secara utuh di dalam kolom ini gitu ya. Kemudian di bagian hasil penelitian, nah ini hasil penelitian ini juga harus spesifik ya, harus spesifik, harus menggambarkan pemahaman kalian, dan basisnya harus parafrase, bukan copy paste ya. Kan seringkali kalau kita membaca kemudian udah ini tak copy paste saja, jangan ya. Tapi dibaca dulu, dipahami, kemudian hasil penelitiannya diuraikan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ya, teman-teman wajib mencantumkan sumber artikel ini dari mana. Ya, jadi linknya ya. Boleh link yang langsung menuju PDF-nya, atau boleh juga teman-teman menuju pada link yang dimana websitenya itu kalian unduh gitu ya, tetapi langsung merujuk ke artikelnya ya, gitu. Nanti Pak Arif contohkan ya. Nah, sehingga nanti ketika sudah selesai ini, maka kalian silahkan klik save and view ya, save and view. Maka nanti dengan seperti itu proses dari kegiatan belajar terstrukturnya sudah selesai, seperti itu. Nah, maka dari proses itu ya, ini masih tahap awal ya. Nanti kedepannya kita akan mencoba explore lagi ya. Tapi ini kami berharap dengan desain ini teman-teman akan jauh lebih mudah melaporkan hasil tugas-tugasnya gitu ya. Dan hasil tugasnya itu tidak hanya berhenti pada pengumpulan saja, tetapi tugasnya ini nanti selesai pada suatu analisisnya nanti akan menjadi dasarnya akan menjadi menjadi sumber untuk mencari atau membuat sebuah media. Nah, medianya bermanfaat ya kan, medianya bermanfaat, kalian nanti juga namanya terangkat. Nah, nama kalian terangkat, nanti kalian jadi lulusan yang hebat gitu ya. Nah, itu dulu ya dari keterangan dari Pak Arif ya, dan aktivitas kalian selama pertemuan pertama ini nanti ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan seperti itu. Ya, silahkan yang mau bertanya terlebih dahulu, silahkan.
izin bertanya, Bang. Oke. Kedepannya kita akan ini ya, Google Meet selanjutnya kita harusnya. Gimana, Mas? Untuk pertemuan perkuliahan selanjutnya, itu kita tetap masih menggunakan ya, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Maksudnya gimana, Mas Dani? Masih menggunakan Pak. Masih menggunakan Moka. Halo? Ya, dan aplikasi Google Meet ya, Pak ya. Iya, jadi nanti selama 16 kali pertemuan itu ya, teman-teman, kita presensi tetap via Moka ya. Presensi tetap via Moka. Nah, terkait dengan aktivitasnya ya, nanti kita akan tentunya tidak selalu seperti itu ya. Tidak selalu seperti itu. Nanti kita akan menyesuaikan sesuai dengan petunjuknya. Yang jelas nanti terkait dengan offline ataupun online nanti kita komunikasikan di setiap waktunya gitu ya. Jadi misalkan besok kuliah, nah ini hari ini kita komunikasi mau offline atau online gitu. Nah nanti akan kita, tetapi presensinya tetap ya, presensi tetap di sana. Jadi teman-teman paling tidak 1 minggu sekali harus mengakses Moka tersebut seperti itu. Begitu Mas Denny. Oke Pak, jelas Pak. Oke, ye. Ada lagi yang lain silahkan. Ya. Pak, saya mau bertanya. Oh, nggih, silahkan. Itu kan kita kan mencari artikel Bapak, nah itu deadline-nya 3 jam hari ini atau masih bisa dikerjain besok? Oke, nah ada deadline-nya nggak Pak? Iya, untuk deadline-nya ya, jadi sudah di sana sudah Pak Arif setting availability-nya ya. Settingan untuk availability-nya adalah bahwa deadline pengumpulan yang tugas yang pertama tadi itu adalah jam 3 pagi ya. Jam 3:30 untuk hari Rabu ya, Rabu minggu depan. Ya, jadi bukan, kalau penugasannya masih minggu depan deadline-nya ya. Tetapi kalau untuk presensinya deadline-nya hari ini. Begitu. Pak, terima kasih. Itu ya, Mbak ya. Oke. Ada lagi yang lain silahkan. Nah, untuk pengerjaan tugas ya teman-teman semuanya. Jadi Pak Arif untuk semester ini, khususnya di mata kuliah ini, saya akan meminimalisir kaitannya dengan teori ya. Jadi teori itu adalah bagian yang sudah teman-teman semua proses selama belajar mandiri ya. Nah, nanti di setiap pertemuan kita ini nanti akan basisnya diskusi. Ya. Kita akan mendiskusikan hasil temuan. Nah, jadi teman-teman semua, Pak Arif berharapnya adalah apapun hasil temuan teman-teman semua, pastikan teman-teman semua menguasai. Ini ya, menguasai. Jadi istilahnya karena itu nanti akan dibahas gitu ya. Akan dibahas berkaitan dengan nanti akan kita komparasikan dengan temuan-temuan mahasiswa yang lain ya. Nah, harapannya apa? Dengan seperti itu, maka nilai keaktifan teman-teman semua juga bisa terfasilitasi kan. Nah, maka mahasiswa nanti di mata kuliah ini nilainya bisa bagus semuanya gitu ya. Jadi kita akan discuss ya. Nah, nanti kalau bahan diskusinya habis ya sudah, nanti kita akan masuk ke dalam pertemuan berikutnya ya dengan desain yang baru gitu. Ya. Nah, maka pastikan ya nanti karena dalam diskusi itu nanti akan muncul 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian terhadap tugas yang sudah teman-teman semua kerjakan. Ya. Yang kedua adalah penilaian terkait dengan keaktifan teman-teman semua. Ya, sebisa mungkin nanti optimal. Jadi teman-teman sekali jalan dapat 2 itu.
Oke, silahkan mungkin ada yang lain. Oke, nggak ada ya. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, di sini Pak Arif akan mencontohkan ya, menyontohkan bagaimana cara mencari artikel ya. Di sini saya ambil dari Garba Rujukan Digital saja ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk ke Garba Rujukan Digital seperti ini ya, itu nanti teman-teman bisa mengklikkan keywordnya ya. Misalkan adalah bahasa Indonesia sekolah dasar. Nah, maka dengan kita search seperti ini ya, nanti akan muncul berapa dokumen yang ada gitu ya. Kemudian kita bisa sort misalkan 3 tahun terakhir, jadi 2019 ya. 2019, kemudian kita klik ya. Nah, di sini ada 55 dokumen gitu ya. Nah, dari 55 dokumen tadi silahkan dipilih yang dia kira-kira berkaitan dengan apa yang menjadi tugas kita pada hari ini gitu ya. Misalkan efektivitas pendekatan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, dengan seperti ini teman-teman, kita akan paling tidak tahu bahwa di SD itu ada permasalahan terkait dengan pembelajaran bahasa, ya kan? Makanya dia muncul metode CTL, gitu kan? Nah, di sini kita telisik, ya. Kita telisik permasalahannya seperti apa? Dengan cara apa? Mengklik ini, ya. Mengklik artikelnya ini. Nah, dari artikel ini kita baca dulu abstraknya, ya. Dan ternyata abstraknya berbahasa Inggris, kan gitu. Nah, maka ini bisa langsung klik di gini ya. Jadi, kemudian ada menu translate atau enggak? Oh, enggak ada. Ya, maka di sini bisa di copy paste ke dalam Google Translate terlebih dahulu, gitu ya. Atau enggak, kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris juga bisa itu mencari-cari ya. The benefit of gitu kan, to active this data analysis method gitu ya. Nah, di sini kan sudah ada hasil yang nampak ya. This research was conducted in the increase in student mastery learning which reaches 85% gitu ya. The result of study ya. Nah, ini bisa nanti kalian sambil belajar bahasa Inggris ya. Nah, ini Pak Arif kemampuan bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus ya. Nah, ini bisa kalian cari dari sini. Nah, kalau kalian sudah mencari di sini cocok ya, bisa kalian download originalnya ya, atau ini bisa langsung full PDF-nya gitu ya. Nah, tetapi kalian kan punya kewajiban untuk menyajikan original source-nya ya, sumber aslinya gitu ya. Nah, maka kalian klik di original source ya. Original source ya di sini. Oke. Nah, maka inilah yang menjadi link ya. Link yang ada di atas inilah yang nanti ditempelkan di dalam tautan yang tadi Pak Arif minta. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa download PDF-nya ya, kecil di sini. Download PDF-nya. Nah, kemudian kita bisa mencek ya. Bentar, ini nggak kelihatan mesti. Kita ulangi share-nya. Maka di sini setelah teman-teman semua berhasil download ya, hasil downloadannya, klik, dibacalah ini. Nah, ini adalah artikelnya. Nah, ini sudah ada abstrak bahasa Indonesia nih. Nah, itu ya. Nah,
dari abstrak ini tadi belum tergambarkan semua ya, ini hanya bagian kecil, maka kalian baca secara utuh di sini. Nah, ini dibaca, dianalisis. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, nah ini biasanya dia akan menyajikan bagian masalah ya. Masalahnya apa? Dari 25 siswa hanya 7 orang yang mencapai KKM gitu kan ya. Nah, ini harusnya dia dianalisis ya. Penyebabnya dia tidak mencapai KKM apa? Nah, ini ada guru kurangnya minat siswa, guru masih monoton gitu ya. Kemudian kurang partisipasi, lingkungan masyarakat di sekolah kurang peduli. Nah, itu. Kemudian dia punya solusi apa gitu ya. Hasilnya akan seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Sehingga dengan hasil ini tadi kita jadi tahu, oh, ternyata ya dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu ternyata siswa belum apa-apa. Nah, itu bagian hasil penelitian. Kemudian metodenya tadi ya, dia punya CTL tadi, CTL-nya dijelaskan ya. Bagaimana CTL itu berjalan, berapa kali treatment, kemudian kalau dia BTK berapa kali siklus gitu ya. Nah, itu teman-teman semua harus baca. Dan cukup satu artikel saja ya. Pak Arif cukup satu artikel saja, nanti itu kalau penggaliannya dia dalam ya, itu udah bagus sekali ya. Belum lagi kalau dikomparasikan dengan atau digabungkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, kaitannya dengan besok ya, kegiatan yang besok harus semua teman-teman semua kumpulkan ya. Begitu, ada pertanyaan lagi silahkan. Pak. Ya, silahkan Mbak Rahmaulia. Mau tanya Pak, yang artikel ini itu kita analisisnya itu setiap pertemuan ada analisis artikel atau enggak ya Pak? Maksudnya setiap pertemuan apa? Perkuliahan? Iya, Oh, perkuliahan. enggak. Nanti beda lagi. Hari berikutnya nanti kita akan membahas yang berbeda lagi. Kan ini kan sebagai dasarnya, Mbak. Ya. Jadi tahap ini adalah tahap teman-teman semua melakukan observasi permasalahan yang ada di lapangan, tetapi bukan berdasarkan sudut pandang kita gitu ya. Tetapi berdasarkan realita-realita yang ada. Nah, realita itu kita ambil dari mana? Dari artikel ilmiah gitu ya. Karena apa? Nah, ini kan teman-teman juga semester 6 kan, baru menyusun ide penelitian juga ya untuk seminar proposalnya ya. Nah, maka di situ teman-teman semua, Pak Arif seringkali menemui mahasiswa ketika mereka menyampaikan permasalahan penelitian, itu adalah masalah yang menurut mereka itu masalah gitu ya. Jadi bukan menurut semua orang itu masalah gitu ya. Sebagai contoh gini, apa sih bedanya masalah dengan hal yang dipermasalahkan gitu ya. Mungkin teman-teman dua istilah ini mungkin wah ya podo wae gitu ya, tapi beda gitu ya. Tapi beda. Contoh gini, misalkan Mas Mufiin ya, Mas Mufiin ini kalau naik motor itu spionnya harus ada 4 gitu ya. Nek kalau nggak 4 gitu ya, itu Mas Mufiin nggak nyaman gitu ya. Gitu. Nah, ketika terjadi seperti ini teman-teman, ini tidak bisa dijadikan masalah. Ya. Karena apa? Kalau yang dijadikan masalah, ini tidak semua orang merasakan itu. Gitu kan. Tidak semua orang bermasalah dengan itu. Gitu ya. Nah, berbeda dengan apa? Masalahnya adalah misalkan kalau kita naik sepeda motor gitu ya, motornya itu rodanya harus 2 gitu ya. Nek ora loro gitu ya. Ini semua orang bermasalah. Nah, ini menurut si A juga bermasalah, si B bermasalah, si C bermasalah, sehingga masalah itu bukan sesuatu yang kita permasalahkan, tetapi itu adalah masalah bagi banyak orang. Gitu ya. Satunya orang. Gitu ya. Nah, gitu teman-teman.
Nah, jadi teman-teman menganalisis artikel ini nanti kita akan melihat ya berbagai permasalahan yang dihadapi di tahun 2021 atau paling tidak 3 tahun terakhir ya. Sebenarnya permasalahan bahasa yang saat ini ada itu sebenarnya apa sih gitu. Apakah membacanya, apakah menulisnya, atau berbicaranya, atau menyimaknya gitu. Nah, itu nanti kita gali gitu ya. Kita gali sehingga teman-teman nanti dari hasil temuan tadi kita akan konfirmasi di lapangan ya. Melihat kondisi itu juga di lapangan juga ya. Oh, ternyata benar gitu ya. Apa yang dipermasalahkan oleh banyak peneliti itu tadi memang terjadi di masyarakat. Gitu. Jadi bukan dibalik ya. Bukan dibalik kita observasi dulu di lapangan ya, baru mencari masalah-masalah yang sesuai, bukan. Tetapi kita mencari yang kebaruannya dulu ya, masalah-masalah yang terbaru. Nah, baru kita membuktikannya di lapangan gitu. Jadi ketika kita di lapangan itu kita akan jauh lebih fokus gitu ya, lebih fokus. Gitu. Ya seperti pembelajaran pandemi ini ya. Pembelajaran selama pandemi ini kan kita ya luar biasa ya. Dulu kita sebelum Zoom itu wah luar biasa. Perdebatannya luar biasa gitu ya. Tapi sekarang kita sharing ya aman-aman saja insya Allah gitu ya. Insya Allah aman-aman saja. Gitu nggih. Ada lagi silahkan. Ada lagi silahkan. Nah ini nanti teman-teman juga bisa kolaborasi ya dengan teman-teman yang ada di mana UMJ ya UMJ atau mungkin sudah ada ini dari UMJ yang bergabung. Itu Mufin itu dari UMJ. Mas Mufin ya. UMJ ya. Ya UMJ kabarnya ada 20 tapi nggak tahu ini sampai sekarang belum. Oh iya Pak, saya bertanya terkait dengan kembali ke kontrak kuliah tadi saya lupa mau menanyakan Pak. Oke, okay. Kalau kuliah sore kayak gini kan jam-jam genting untuk tidur siang ya Pak. Betul, ya. Kalau misalkan pas kuliah sambil ngemil sambil minum tidak menjadi masalah kan ya Pak? Nah, Pak Arif sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting pas ngemilnya itu mikrofonnya dimatikan gitu ya. Nah itu kayak mak kriuk ya. Yang lain nanti nggak apa-apa ya. Pengen. Ya. Nggak apa-apa. Ya kondisional aja. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, yang penting bisa dikondisikan ya. Oke. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Yang lain, ya enggak. Nah ini teman-teman ya yang ini kan juga diproyeksikan untuk selesai 3,5 tahun. Nah, maka teman-teman semua, ini kan ada acara sempro juga ya. Nah, kalau bisa mata kuliah ini nyambung gitu ya dengan sempronya teman-teman semua, sehingga kalian satu kali langkah itu langsung dapat keduanya gitu ya. 3,5 tahun. Seru itu nanti. Karena nanti sempro yang semester ini akan mulai ada ujian sempronya ya. Jadi teman-teman siap-siap ya. Jadi kalian akan berhadapan dengan dewan penguji itu sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah waktu seminar proposal, yang kedua itu nanti adalah waktu ujian skripsi. Gitu. Nah, syukur-syukur media yang teman-teman semua kembangkan itu nanti bisa juga dijadikan sebagai hasil riset gitu ya. Untuk pembelajaran yang nanti teman-teman semua buat. Wah nyenengke pokoknya kalau itu bisa berjalan mulus gitu mesti nyenengke banget ya. Tidak hanya nyenengke buat Pak Arif loh ya, tapi kalian juga loh ya. Karena cita-citanya itu. Ya, ada lagi yang lain? Oke, silakan Mas Mufin. Berkaitan dengan yang barusan Bapak bahas tentang ujian skripsi dan sempro ya. Yes. Kebetulan untuk saya sendiri kan saya sambil ambil skripsi ya Pak. Sudah sampai sudah
banyak lah ya. Banyak. Banyak tapi belum selesai. Ya, belum selesai, Pak. Ya, terus Berkaitan dengan seminar proposal, Bapak. Nantinya, ketika saya ambil skripsi, terus di pertengahan semester saya sudah melakukan penelitian, terus apakah saya diperbolehkan ketika seminar proposal itu di awal pertengahan itu, atau harus sesuai dengan jadwal di akhir semester, Pak? Mas Mufiin, nilai seminar proposalnya sudah ada toh? Belum pernah ikut. Oh, belum pernah ikut. Oke. Nah, seminar proposal ini sebenarnya mulai diberlakukan untuk angkatan-angkatan yang baru ini ya. Jadi angkatan berapa ini ya? 17 ya? 17 atau 18 ya? 17 ya kayaknya ya. 18. Oh, 18 ya. Nah, itu mulai ada seminar proposalnya, Mas. Nah, mungkin ini baru prediksi Pak Arif ya. Nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Adit atau Pak Ari. Prediksi Pak Arif, yang angkatannya Mas Mufiin ini kayaknya sudah tidak ada ujian sempronya gitu. Karena kan sudah dapat pembimbing skripsi kan? Sudah. Nah, itu. Dan kemarin kayaknya hanya ngambil mata kuliah tambahan saja toh. Ya, termasuk sempro itu. Ya, konsentrasi 9 SKS ya. Sama sempro, sama mengulang satu mata kuliah. Mengulang satu mata kuliah. Oh, gitu. Ya nanti dikomunikasikan aja ya Mas ya. Nah, misalkan nanti ya, karena sempro itu bisa dilaksanakan di tengah semester. Jadi teman-teman misalkan setengah semester nanti sudah siap dengan proposalnya gitu ya. Karena proposal itu, ujian sempro itu dalam rangka untuk menguatkan teman-teman semua ketika nanti mengambil data ya. Karena gini, ketika teman-teman semua itu sudah ambil data kemudian baru kita komentari, itu kan kasihan ya enggak? Ada yang datanya ngambilnya salah misalkan, instrumennya belum sesuai lah atau apalah. Nah, itu jadi kendala kami gitu ya. Nah, sehingga itu kita antisipasi lebih awal, sehingga teman-teman sebelum terjun di lapangan itu harus ada memvalidkan instrumennya dulu gitu. Gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Atau mungkin sudah nggak sabar pengen ngerjakan tugas ini? Ada kuliah lain, Pak. Oh, ada kuliah lain. Kita bener ya, jadwalnya sampai jam 3 ya? Ya, Pak. Wah, bener, ya. Pak. Iya toh? Oke. Oke, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, daripada nanti kita kuotanya ngalir terus ya, teman-teman tidak ada lagi yang didiskusikan ya. Ini mungkin dianggap wajar ya kalau kita pertemuan pertama itu belum full gitu ya. Nah, tapi minggu depan kita insya Allah sudah mulai full lagi ya untuk bisa membahas hasil kajian teman-teman semua berkaitan dengan temuan-temuan permasalahan bahasa gitu ya. Jadi besok 3 tugasnya akan kita gelar ya. Akan kita gelar melalui ini bukan Zoom ya, tapi Google Meet ini gitu. Ya teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan kita pada sore hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk segera menyelesaikan tugasnya ya, jangan ditunda-tunda ya. Karena tugas itu ditunda-tunda itu biasanya dipikirkan terus gitu ya, tapi nggak rampung-rampung gitu ya. Nah, mending kan yang digarap saja, yang dikerjakan saja, ben ndang garap liyane gitu ya. Jadi ketika mengerjakan yang lain itu nggak punya beban untuk tugas yang itu gitu ya. Nah, oke, mungkin itu dulu saja. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya. Mari kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kurang salah kata dan juga salah sikap.
Pak Arif tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.